Ada sebuah keyakinan yang ditanamkan di kepala kita sejak kecil, diulang-ulang oleh orang tua, guru, dan bahkan para motivator. Keyakinan itu berbunyi, hemat pangkal kaya. Irit adalah jalan menuju kemakmuran. Tapi hari ini, saya akan mengajak Anda untuk meragukan kebenaran suci itu. Bagaimana jika saya katakan bahwa manfaat irit itu cuma satu, dan manfaat itu adalah untuk mempersempit rezeki Anda? Bagaimana jika semua usaha Anda untuk berhemat mati-matian, menghitung setiap rupiah yang keluar, justru adalah doa yang Anda panjatkan setiap hari kepada alam semesta agar Anda tetap berada dalam kekurangan? Terdengar gila? Mari saya ceritakan sebuah kisah nyata yang sepele tapi sangat dalam. Kemarin, seorang tetangga mengeluh istrinya marah besar, cemburu buta, bukan karena ada wanita lain, tapi karena dia ingin membuat secangkir kopi. Dia tidak tahu kalau istrinya sudah memasak air dan menyimpannya di termos. Jadi, dengan santai dia menyalakan kompor gas untuk memanaskan air lagi. Saat ketahuan, istrinya langsung meledak. Dia dianggap boros, membuang-buang gas yang berharga. Bayangkan, urusan gas untuk secangkir kopi saja bisa menjadi drama rumah tangga. Super irit. Sekarang, pertanyaan saya untuk Anda, dan tolong jawab dengan jujur di dalam hati. Orang dengan mentalitas seperti ini, yang urusan gas beberapa detik saja sudah dianggap pemborosan luar biasa, apakah menurut Anda dia layak untuk menerima rezeki deras puluhan atau ratusan juta rupiah per bulan? Alam semesta mungkin akan berpikir, dikasih sedikit saja sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Buat apa dikasih banyak? Nanti stres menghitungnya. Selamat datang di sebuah realitas getaran yang paling sering disalahpahami. Sebagai seorang yang mendalami vibrasi pikiran dan kesadaran, saya bisa katakan bahwa pola pikir super irit yang lahir dari rasa takut adalah salah satu penghambat rezeki paling kuat yang pernah ada. Hari ini kita akan bongkar mengapa demikian dan bagaimana cara membalikkan kutukan ini menjadi sebuah berkah. Mari kita mulai dengan sebuah analogi sederhana. Meminjam uang di bank. Jika saya, sebagai seorang individu, datang ke bank dan mengajukan pinjaman 1 triliun rupiah, apa yang akan terjadi? Tentu saja saya akan ditolak mentah-mentah. Petugas bank akan melihat saya dari atas sampai bawah dan berpikir saya tidak waras. Mengapa? Karena saya dianggap tidak layak, tidak punya kapasitas untuk mengelola uang sebesar itu. Tapi jika sebuah negara yang datang dan mengajukan pinjaman dengan nilai yang sama, kemungkinan besar akan disetujui. Mengapa? Karena negara dianggap layak, punya sistem, punya kebutuhan, dan punya kapasitas untuk menanganinya. Sekarang, gantilah bank dengan Tuhan, dan gantilah pinjaman dengan doa atau permintaan rezeki. Anda berdoa setiap hari, "Ya Tuhan, berikan aku kelimpahan rezeki, ratusan juta setiap bulan." Sebuah doa yang indah. Tapi, kemudian alam semesta melihat profil kelayakan Anda. Listrik di rumah Anda dayanya hanya 450 watt. Anda masih pakai gas subsidi yang warnanya hijau melon. Setiap kebutuhan serba diirit, serba dihemat, serba ditekan seminimal mungkin. Alam semesta, dalam kebijaksanaannya, akan menimbang-nimbang. Anak ini minta ratusan juta sebulan, tapi untuk apa? Kebutuhan listriknya sebulan cuma 20.000. Kebutuhan gasnya cuma 20.000. Semua kebutuhannya serba kecil. Pola hidupnya menunjukkan bahwa dia sangat nyaman dengan sedikit. Kalau begitu, ya cukuplah dia dapat 2 atau 3 juta saja per bulan. Itu sudah lebih dari cukup untuk gaya hidupnya. Yang ratusan juta biar untuk mereka yang layak saja. Siapa yang layak? Mereka yang punya rumah mewah yang tagihan listriknya saja 15 juta sebulan. Mereka yang kalau beli tas harus terbang ke Paris. Mereka yang sekali isi tangki mobilnya habis 2 juta rupiah. Kebutuhan mereka besar, kapasitas mereka besar. Mereka lebih layak menerimanya. Ini bukan tentang Tuhan pilih kasih. Ini tentang fisika getaran. Ini tentang hukum kelayakan. Masa iya, seorang anak TK akan diberi uang jajan 100.000 rupiah setiap hari? Tentu tidak pantas. Bukan karena orang tuanya pelit,
tapi karena kapasitas dan kebutuhan anak TK memang belum sampai di sana. Memberinya terlalu banyak justru bisa membahayakannya. Jadi jelas, memiliki kebutuhan besar itu penting untuk menarik rezeki besar sesuai dengan kelayakannya. Lalu, apa manfaat irit dan hitung-hitungan dalam konteks menaikkan rezeki? Jawabannya, tidak ada. Manfaatnya, seperti yang saya katakan di awal, hanya untuk mempersempit dan membatasi aliran rezeki yang masuk ke dalam hidup Anda. Setiap kali Anda memilih sesuatu yang paling murah bukan karena Anda suka, tapi karena Anda takut uang Anda habis, Anda sedang mengirimkan getaran yang sangat kuat ke alam semesta. Getaran itu berbunyi, "Saya tidak punya cukup. Saya tidak percaya akan ada lagi yang datang. Saya harus menjaga yang sedikit ini mati-matian." Anda sedang memeluk erat-erat getaran kekurangan. Dan alam semesta yang tugasnya hanya merespons getaran Anda akan berkata, "Baik, perintah diterima. Saya akan memberikan lebih banyak situasi yang membuatmu merasa harus terus berhemat dan merasa kekurangan." Seorang ulama karismatik, Buya Syakur Yasin, dalam sebuah podcastnya pernah menyampaikan pencerahan. Beliau berkata, rezeki itu dibagikan, bukan dicari. Allah membagikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dari para hambanya, dan Dia menakarnya. Perhatikan dua kata kunci di sini, dibagikan dan ditakar. Artinya, rezeki itu sudah tersedia melimpah. Tugas kita bukan mencarinya seperti mencari harta karun yang tersembunyi. Tugas kita adalah menyiapkan wadah atau takaran kita agar pantas untuk menerima bagian yang lebih besar. Buya Syakur menutup pesannya dengan kalimat pamungkas, "Sebelum kamu meminta, layakkan dulu dirimu untuk menerima." Disinilah letak rahasianya. Melayakkan diri bukanlah tentang bekerja lebih keras secara membabi buta. Melayakkan diri adalah tentang memperbesar wadah dan kapasitas getaran kita. Bagaimana caranya? Dengan secara sadar mulai meningkatkan standar hidup dan pikir kita. Ini bukan tentang menjadi boros atau berutang konsumtif. Ini adalah tentang menggeser identitas diri dari orang yang serba kekurangan menjadi orang yang sedang dalam perjalanan menuju kelimpahan. Anda tidak bisa meminta kelimpahan sambil terus bertindak, berpikir, dan merasa seperti orang miskin. Itu adalah frekuensi yang saling bertentangan. Lalu muncul pertanyaan yang sangat bagus. Kalau begitu, kenapa banyak orang yang punya anak banyak, yang kebutuhannya jelas sangat besar, tapi hidupnya tetap kekurangan? Bukankah seharusnya mereka layak mendapat rezeki besar? Ini adalah bagian paling penting dari teka-teki ini. Jawabannya terletak pada satu kata, mentalitas. Kebutuhan fisik yang besar tidak ada artinya jika tidak didukung oleh mentalitas dan getaran yang kuat. Orang yang punya anak banyak tapi mentalnya lemah, dia justru memancarkan getaran kepanikan dan ketakutan yang jauh lebih kuat daripada getaran kebutuhannya. Dia punya kebutuhan besar, tapi setiap hari dia berteriak kepada alam semesta melalui pikiran dan perasaannya. "Saya tidak sanggup, ini terlalu berat, biayanya mahal." Ini contoh mentalitas lemah. Dia menciptakan kebutuhan, mempunyai anak, tapi dia tidak berani secara mental untuk mencukupi kebutuhan itu sampai tuntas. Punya kebutuhan untuk berkomunikasi lewat WhatsApp, tapi dihubungi tidak pernah bisa. Alasannya, tidak punya uang untuk beli kuota. Kebutuhan sekecil kuota internet saja sudah membuatnya merasa lemah dan tidak mampu. Antara kebutuhan besar dan mentalitas yang lemah ini, terjadi korseting getaran. Permintaannya besar, tapi sinyal keyakinan dan kapasitasnya sangat kecil. Alam semesta akan selalu merespons sinyal yang lebih kuat. Dalam kasus ini, sinyal yang lebih kuat adalah sinyal "saya tidak mampu". Maka alam semesta pun memberikan realitas sesuai getaran mentalnya, realitas ketidakmampuan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Berhentilah menyembah berhala yang bernama irit, mulailah memuja prinsip yang bernama kelayakan dan peningkatan kapasitas. Sekali lagi, ini bukan izin untuk foya-foya. Ini adalah undangan untuk melakukan kalibrasi ulang pada termostat finansial Anda. Jika selama ini Anda selalu membeli kopi saset paling murah, coba sekali-kali beli kopi di kedai kopi yang sedikit lebih mahal yang sudah lama Anda inginkan. Rasakan sensasinya. Katakan pada diri Anda, "Saya layak menikmati kopi seenak ini." Anda sedang melatih otot kelayakan Anda.
Jika selama ini Anda memakai listrik 450 watt dan terus-menerus cemas, mungkin saatnya Anda berkata, tahun ini saya berniat menaikkan daya listrik saya karena saya berniat memiliki lebih banyak perangkat elektronik yang menunjang produktivitas dan kenyamanan saya. Anda sedang mendeklarasikan kepada alam semesta bahwa Anda siap untuk kapasitas yang lebih besar. Tindakan-tindakan kecil ini adalah doa dalam bentuk fisik, doa yang jauh lebih kuat daripada sekedar ucapan di mulut. Berhentilah berdoa minta rezeki ratusan juta sambil bertindak seperti orang yang hanya pantas menerima ratusan ribu. Itu penghinaan terhadap potensi diri Anda sendiri. Rezeki tidak datang karena Anda membutuhkannya. Rezeki datang karena Anda, secara getaran, siap menampungnya. Tugas Anda bukan mengejar uang. Tugas Anda adalah membangun rumah yang lebih besar, lebih mewah, dan lebih layak di dalam pikiran dan tindakan Anda. Sehingga rezeki yang melimpah itu tertarik untuk datang dan menetap di sana. Mulai hari ini, setiap kali Anda akan membuat keputusan finansial, tanyakan ini pada diri Anda. Apakah keputusan ini saya ambil karena getaran ketakutan dan kekurangan, atau karena getaran kelayakan dan kelimpahan? Jangan lagi bertanya, apa manfaatnya irit? Tapi mulailah bertanya, bagaimana cara saya memperbesar kapasitas saya hari ini? Karena rezeki itu dibagikan dan ditakar. Pastikan Anda membawa takaran yang besar saat antre di hadapannya. Jangan lagi datang dengan sebuah cangkir kecil, lalu mengeluh mengapa Anda tidak pernah mendapatkan air 1 galon penuh. Perbesar wadah Anda, maka isinya akan menyesuaikan.